Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini, pelajaran IPS, kita menginjak pada bab 1, yaitu mengenai interaksi antara negara Asia dan negara lainnya. Yaitu mengenai interaksi itu sendiri adalah terjadinya perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Yang pertama Ibu akan terangkan yaitu A. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Perubahan itu bisa terjadi antar ruang, dapat terjadi juga dalam berbagai lingkup atau skala. Perubahan itu bisa terjadi antar desa dan kota, bisa juga terjadi perubahan itu antara negara, antara benua, itu juga dimasukkan dengan adanya perubahan ruang atau interaksi antar ruang. Perubahan ruang ini bisa terjadi terlihat alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman, itu salah satu contoh ya. Bisa juga berkurang atau bertambahnya jumlah penduduk, itu juga bisa dinamakan perubahan ruang atau interaksi ruang. Karena di dalam interaksi itu terjadinya perubahan-perubahan baik bisa di dalam masyarakat maupun bisa di dalam lingkungan itu sendiri. Kita ambil salah satu contoh, Ibu akan terangkan mengenai interaksi ke ruang antara desa dan kota di Asia dan benua lainnya. Telah berdampak secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Adapun dapat dari interaksi desa ke kota sebagai berikut. Contohnya, semakin beragamnya orientasi mata pencaharian dari yang hanya berorientasi ke pertanian berkembang menjadi industri yang memuatkan hasil pertanian. Itu juga dinamakan perubahan ruang antar desa dan kota. Bisa juga terjadi misalkan dari produktivitas pertanian menjadi teknologi atau dinamakan dengan cara bertani yang lebih maju. Misalnya yang tadinya menggunakan cangkul bisa menggunakan traktor. Itu salah satu. Yang tadinya digarap oleh sapi atau kerbau bisa digantikan dengan mesin. Itu salah satu interaksi keruangan antara desa dan kota. Atau masalah budaya, misalnya berpakaian, itu bisa juga dinamakan dengan adanya interaksi keruangan antara desa dan kota. Berpakaian mungkin kalau zaman dulu ibu-ibu masih menggunakan baju tradisional, misalkan kebaya. Kalau sekarang mungkin ibu-ibu lebih modern lagi dengan menggunakan mungkin baju gamis ya. Itu salah satu contohnya yang dinamakan dengan sebudaya. Atau mungkin lagi ada perubahan media ya. Media komunikasi bisa terjadi perubahan, bisa dampak dari interaksi ruang. Misalkan kalau mungkin dulu kita menggunakan telepon yang hanya diam di rumah, sekarang bisa menggunakan HP. Itu salah satu contoh interaksi keruangan antara desa mengenai sosial, budaya, ekonomi. Ada lagi perubahan itu akan membawa pengaruh antar negara. Berarti kita ambil salah satu contohnya adalah tadi kan interaksi itu bisa dari desa dan kota, bisa antar negara, bisa juga antar benua ya. Kita ambil salah satu contoh pengaruh yang berbagai dari kawasan interaksi antara kehidupan ekonomi dalam antar negara. Misalnya kerjasama ya. Ada ekspor dan impor dalam bidang ekonomi, itu salah satu contohnya. Atau hasil produksi yang nanti kita misalkan contoh Indonesia yaitu hasil produksinya pertanian ya. Kita kurang misalkan alat teknologinya, kita ngambil dari negara lain
Ya, itu salah satu yang tadi Ibu salah satu contoh sebutkan, misalkan dari kerbau menggunakan mesin. Garapan sawah tadinya menggunakan kerbau, sekarang menggunakan mesin. Itu salah satu bisa kerjasama antar negara. Ada juga pengaruh perubahan interaksi ruang antar terhadap kehidupan sosial antar negara. Misalnya apa? Yaitu wisata. Atau kalian kenal salah satunya objek wisata. Contohnya di Indonesia, salah satu objek wisata yang cukup terkenal, internasional, misalkan Candi Borobudur. Ya, itu salah satunya. Berarti itu salah satu pengaruh mengenai perubahan interaksi ruang antar terhadap kehidupan sosial. Kenapa dinamakan dengan interaksi sosial? Karena di situ terjadinya komunikasi. Komunikasi antar orang asing dengan orang Indonesia. Memperkenalkan budaya Indonesia terhadap orang asing, itu salah satunya. Kemudian yang selanjutnya, pengaruh perubahan interaksi ruang antar terhadap kehidupan budaya yang sangat berbeda. Kebudayaan sangat berbeda. Di sini kita kenal misalkan kebudayaan di Indonesia yang sangat berbeda dengan negara lain. Contoh kebudayaan itu bukan hanya kesenian, bukan hanya nyanyi atau alat-alat musik, tapi kebudayaan yang lain, misalkan adat istiadat. Kebudayaan itu salah satu contoh kebudayaan, misalkan ketemu dengan orang tua, ketemu dengan guru, kita salaman, kita berjabat tangan, itu salah satu kebudayaan yang memang harus dibudayakan. Jadi jangan sampai hilang kebudayaan itu salah satu ciri kebudayaan masyarakat Indonesia. Jadi yang dinamakan dengan interaksi itu kebudayaan bukan hanya seni tari, seni musik, atau yang lainnya, tapi kebudayaan kehidupan kalian dalam kehidupan sehari-hari itu juga salah satu kebudayaan. Karena disitulah kita akan saling mempengaruhi satu sama lain. Itu yang dinamakan dengan interaksi ruang. Interaksi ruang, Ibu ulang, interaksi ruang itu bisa terjadi dari desa dengan kota, antar negara, antar benua. Yang tadi Ibu sebutkan itu mungkin kalian sudah paham apa sih bisa terjadi interaksi, karena manusia atau makhluk sosial itu harus berinteraksi, mengenal satu sama yang lain dengan yang kelompok dengan yang kelompok, itu namanya interaksi. Dengan satu negara dengan negara lain, antara desa dengan kota, benua Asia dengan benua Amerika, itu juga bisa terjadi interaksi ruang. Bisa dipahami sampai di sini mengenai interaksi ruang yang kalian bisa dipahami. Kalian simak apa yang tadi Ibu ucapkan. Silahkan kalian untuk menambah wawasannya bisa melihat dari buku pelajaran, yaitu mengenai interaksi ruang. Bagaimana? Kalau sudah paham mengenai interaksi ruang ini, Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.